Beberapa waktu yang lalu sempat viral di sebuah channel tentang seorang pemuda namanya Raja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melihatnya. Anak ini 17 tahun. Dia mempunyai kebiasaan untuk mengucapkan selamat datang bagi jamaah di masjid yang kebetulan milik keluarganya cukup megah. Anak ini mengucapkan selamat, menyambut, menata sandal dan mengarahkan di mana tempat wudhu dan lain sebagainya dengan sangat luasnya dan betul-betul menunjukkan ketulusan anak ini. Dan luar biasanya setelah pulang Raja ini juga tidak lupa untuk mendoakan jamaah yang pulang dengan selamat jalan terus di dalam hati. Di dalam sebuah sesi dialog antara Raja ini dengan salah seorang host, maka Raja ditanya, siapa yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Sebuah pertanyaan khas untuk anak-anak SMA, SMP yang ringan, dan jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat jamaah di masjid yang kita cintai ini dalam kondisi sehat walafiat. Barangkali ada saudara-saudara kita yang mendapatkan uzur syar'i untuk hadir sholat berjamaah di masjid, dan jika kita masih diberi kesempatan, saya kira ini adalah sebuah nikmat yang sangat berharga untuk kita semuanya. Harus kita syukuri, harus kita nikmati, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita selalu berdoa semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, keistiqomahan untuk terus menjalankan sholat jamaah ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu sempat viral di sebuah channel tentang seorang pemuda namanya Raja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melihatnya. Anak ini 17 tahun. Dia mempunyai kebiasaan untuk
eh, mengucapkan selamat datang bagi jamaah di masjid yang kebetulan milik keluarganya cukup megah. Anak ini mengucapkan selamat, menyambut, menata sandal dan mengarahkan di mana tempat wudhu dan lain sebagainya dengan sangat luasnya dan betul-betul menunjukkan ketulusan anak ini. Dan luar biasanya setelah pulang raja ini juga tidak lupa untuk mendoakan jamaah yang pulang dengan selamat jalan terus di dalam hati. Di dalam sebuah sesi dialog antara raja ini dengan salah seorang host, maka raja ditanya, siapa yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Sebuah pertanyaan khas untuk anak-anak SMA, SMP yang ringan, dan jawabannya adalah tidak ada yang menyuruh saya. Pertanyaan selanjutnya agak dalam dan agak berat. Apa sih yang mendorongmu untuk melakukan itu? Jawaban raja itu adalah, jika orang tua saya dan keluarga membangun masjid ini dan mendapatkan pahala dari manfaat masjid untuk ibadah, lalu apa yang saya dapatkan dari masjid ini? Tentu saya ingin membangun yang namanya ibadah dan pahala saya sendiri dengan melayani. Kalau setiap hari saya melihat orang datang ke hotel kami dengan dilayani begitu baiknya, ini adalah tamu Allah. Tentu mereka harus mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik daripada tamu-tamu hotel kami. Sebuah pemikiran yang begitu dalam dari anak 17 tahun. Saya membayangkan anak saya kelas 3 SMA, apakah sudah punya pemikiran yang sedalam ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya ke raja adalah, apa yang kamu doakan untuk yang namanya mereka itu dan mengapa kamu melakukannya? Saya mendoakan selamat jalan, hati-hati di jalan, dan hati saya juga mendoakan semoga mereka yang sudah sholat jamaah di masjid ini selalu sehat dan ditambah rezekinya oleh Allah. Ketika statement ini keluar, ditanya, kenapa kau doa seperti itu? Jawaban raja luar biasa. Jika saya mendoakan mereka seperti itu, maka sebenarnya doa itu pun juga akan kembalinya kepada diri saya. Saya juga akan mendapatkan doa itu. Apa yang saya maksudkan di sini? Seorang anak 17 tahun mempunyai pemikiran yang begitu dalam, mempunyai pemahaman hidup yang begitu tinggi. Tentu anak ini juga mendapatkan pengalaman hidup yang mau tidak mau dia lakukan untuk bermuhasabah terhadap pengalaman itu. Lah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak kita tidak pernah mengalami pengalaman hidup? Tentu mereka juga mendapatkan pengalaman hidup khas mereka. Lah, pertanyaannya, apakah mereka juga melakukan muhasabah, refleksi
sebagaimana yang raja telah lakukan terhadap pengalaman hidupnya. Dalam konteks inilah nampaknya kita perlu ingat sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian melihat apa yang sudah kalian alami untuk kehidupan mendatang. Ini adalah proses melihat pas atau peristiwa yang lalu. Tentu ini yang dinamakan sebuah muhasabah atau refleksi, di mana dari pengalaman itu kita akan mendapatkan banyak hal. Apa yang kita dapatkan atau apa yang anak-anak kita dapatkan ketika mereka itu melakukan muhasabah atau refleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Yang pertama, akan memperdalam pemahaman mereka terhadap peristiwa itu. Contoh umpamanya, 1 minggu yang lalu anak saya mengalami kecelakaan, ditabrak dari belakang sepeda motor. Ketika yang namanya diselidiki siapa yang nabrak, karena anak saya pingsan, langsung masuk ke rumah sakit, langsung ngamar untuk mengurus ke kepolisian. Maka yang nabrak itu adalah seorang pemuda yang mabuk. Saya tanya kepada anak saya, kalau ini dibiarkan berlalu, nggak ada maknanya, nggak ada pemahaman yang lebih dalam, sekedar dia hanya mengalami proses itu. Maka tentu saya tanya adalah, apa sih hikmah yang kamu dapatkan dari ini? Abi nggak pernah menyalahkan, dan kebetulan kamu juga nggak salah. Begitu. Mesti ada sesuatu hal, tolong direnungkan. Mungkin kamu belum doa, mungkin apa orang yang kamu sakiti dan kamu tidak merasakan, dan lain sebagainya. Berangkat dari situ, atau mungkin ini adalah cobaan dari Allah yang sedang diberikan kepada kamu. Coba kamu berpikir apa? Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia mulai mikir ya. Dan mikir terhadap peristiwa itu akan membuat yang namanya dia memahami lebih dalam terhadap peristiwa itu. Itu minimal seperti itu. Lah, ketika pemahaman yang namanya lebih dalam, akhirnya akan memunculkan sebuah kesadaran. Oh iya ya, oh iya ya, Masya Allah. Lah, kesadaran itulah akhirnya ketika kesadaran muncul, maka yang muncul adalah selanjutnya adalah tentu munculnya hikmah atau pelajaran yang ia petik. Lah, ketika muncul pemahaman yang ia petik, pelajaran atau hikmah, maka setelah itu kita juga harus nanyakan, Mas, setelah peristiwa yang terjadi ini, langkah apa sih yang harus kamu lakukan setiap kali kamu ingin keluar, walaupun itu dekat dari pesantrenmu? Akhirnya memunculkan langkah yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena dari pemahaman yang dalam muncullah yang namanya kesadaran. Dari kesadaran muncullah pelajaran, dan dari pelajaran muncullah next langkah yang harus dia lakukan lebih baik. Saya membayangkan Bapak Ibu, jika konsep ini
selalu kita lakukan terhadap anak-anak kita, tentu mereka punya frame atau kerangka di dalam otaknya, di mana setiap kali mereka mengalami peristiwa itu atau peristiwa apa saja, maka disitulah akan muncul self muhasabah atau muhasabah diri, self reflection, di mana dia akan melakukan secara otomatis di dalam hidupnya. Kalau dia melakukan itu secara otomatis karena kita sudah memasukkan, menyuntikkan frame atau kerangka muhasabah, tentu anak-anak kita akan jauh lebih bijak di dalam menjalani setiap peristiwa di dalam hidupnya. Berarti Bapak Ibu, langkah apa yang harus kita bantu anak kita untuk mempunyai frame atau kerangka di dalam muhasabah dan refleksi? Tentu yang pertama adalah mengungkap peristiwanya. Jadi kalau umpamanya kita punya anak kita sedang barusan melakukan outing lah, keluar, maka pertanyaannya adalah, Mas, bagaimana perasaanmu setelah kamu melakukan studi lapangan? Itu pertanyaan tentang perasaan. Apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang menarik bagi kamu di dalam pengalaman kamu atau kegiatan kamu studi lapangan? Boleh dilanjutkan, mengapa itu menarik? Setelah itu kita boleh juga menanyakan apa yang kurang menarik dan mengapa itu kurang menarik. Itu prosesnya itu. Setelah itu tentu kita nanya, Mas atau Mbak, manfaat atau hikmah atau pelajaran apa yang kamu dapatkan dari melakukan studi lapangan itu. Dan tentu yang terakhir kita nanyanya adalah yaitu tentang setelah kamu mendapatkan yang namanya pengalaman, mendapatkan pelajaran, langkah ke depan apa yang lebih baik dari pelajaran yang kamu dapatkan itu di kemudian hari. Proses ini harus kita lakukan setahap demi setahap Bapak Ibu. Tentu kita mulai dari yang membahagiakan dulu, yang ringan-ringan dulu, yang sederhana-sederhana dahulu. Baru jangan pernah lupa kita juga melakukan pada hal yang membuat anak sedih. Karena hidup ini kadang-kadang anak mengalami sesuatu yang menyenangkan, kita refleksi, kita muhasabah terhadap kesenangannya. Contoh anak kita mendapatkan kelulusan di dalam sebuah tes di pesantren. Ya, sebelum berangkat ke pesantren tentu kita melakukan muhasabah, Mas. Gimana perasaannya kamu dinyatakan lulus di pesantren? Dan pesantren itu adalah keinginanmu. Tentu kita tanya, apa yang membuat kamu bisa lulus, atau apa usaha, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu bisa lulus ke pesantren itu? Itu menarik. Lalu kita tanya, pelajaran apa dari peristiwa kamu lulus dan persiapan sampai lulus ini yang kamu dapatkan? Dan ya pelajarannya, saya bersyukur karena apa yang saya usahakan diijabahi. Lalu langkah ke depan untuk bentuk syukur kamu waktu di pesantren, apa yang akan kamu lakukan?
Tentu ini adalah dari sesuatu yang nikmat. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Mulailah muhasabah ini dari juga hal-hal yang tidak mengenakkan atau membuat anak kita bersedih. Supaya anak kita juga belajar dari peristiwa atau siap menghadapi sesuatu yang kegagalannya atau yang menyedihkannya. Dan ini luar biasa. Lah, itu langkah-langkahnya, dan kita berharap ayat wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, bahwa anak melihat apa yang sudah terjadi pada dirinya untuk masa depannya itu bisa terjadi lancar pada anak-anak kita. Lah, ada satu teknik lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan, yaitu tentang menggunakan cerita. Jadi kalau kita ini melakukan muhasabah terhadap peristiwa anak yang terjadi, seringkali anak juga kehabisan peristiwa yang perlu direfleksi. Maka kita bisa lakukan, terutama untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, yang kalau mereka merefleksi peristiwa terlalu berat, maka gunakan dengan cerita. Sodorkan cerita atau ceritakan sebuah kisah. Lah, dari cerita itu jangan pernah berhenti, ya sudah selesai. Buatlah yang namanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, dari peristiwa yang kamu dapatkan itu, yang barusan kamu dengarkan, mana sih peristiwa, bagian mana yang menarik? Mengapa itu menarik? Tentu habis itu juga adalah pelajaran apa dan next langkahnya apa. Selalu proses itu kita jalankan. Lah, apakah dengan ini mulus? Ya, kadang-kadang membuat anak bercerita itu juga rumit. Membuat anak bercerita. Saya beberapa waktu yang lalu sempat melihat seorang ustazah di daerah Malang. Kebetulan saya hadir di kelas beliaunya. Ini menarik ini. Beliau bercerita tentang seorang gembala yang berteriak-teriak serigala-serigala. Mungkin kita semuanya tahu ya. Satu kali teriakan maka penduduk-penduduk itu datang. Tahu-tahu setelah itu serigalanya nggak ada dan anaknya tertawa. Kemudian beberapa hari kemudian dia berteriak lagi serigala-serigala. Penduduk juga datang ingin membantu, tapi kembali tahu-tahu anak ini berbohong sampai dia lakukan 3 kali. Lah, pada satu titik betul-betul serigalanya datang. Dan tidak ada lagi penduduk negeri yang mau bantu karena mindset mereka ini membohongi kita. Itu ceritanya begitu sampai akhir. Lah, ustazah ini bertanya, anak-anak, bagaimana ya perasaan kamu setelah mendengar cerita ini? Ada satu yang aneh. Jawaban satu anak, saya dengarkan itu. Dia ngacung, silakan. Saya puas ustazah. Begitu. Semua anak ketawa toh. Hah? Kok jawabannya apa itu? Puas. Tapi ustazah ini sama sekali tidak tertawa. Dia tidak pengen membuli seperti anak-anak itu. Dan justru dia mendatangi. Dan dia ngomong, nak, kok ustazah tertarik sih? Apa sih yang kamu maksudkan dengan puas? Lalu jawaban anak ini adalah,
Saya puas Ustadz karena anak yang suka bohong itu mendapatkan karmanya. Menarik toh akhirnya toh. Ini anak kelas 5 SD ini. Nah, yang di awal-awal ketika jawabannya kan seperti puas begitu saja. Lalu ustazah ini menjawab, apa yang kamu maksudkan mendapatkan karmanya? Ini terus mengungkap rasa ingin tahu yang besar. Dan anak ini cerita, ya kan dia itu berbohong ustazah. Lah dari bohongnya berarti dia melakukan hal yang jelek. Dan dia mendapatkan karma dari bohongnya, yaitu karmanya jelek. Dombanya dimakan oleh serigala itu. Ini kan menarik. Ketika ustazah ini cukup sabar untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menjustifikasi jawaban macam apa kok ngomong puas. Tetapi dia dengan sabar, apa sih yang kamu maksudkan dengan puas itu? Hukum karma. Apa hubungannya hukum karma dengan anak itu? Dia ceritakan lagi. Baru setelah itu ketika dia itu, pelajaran apa yang kamu dapatkan nak dari cerita tadi, apalagi ditambah dengan hukum karma yang kamu sebutkan. Dan dia mengatakan, kalau saya melakukan hal yang baik, karma yang akan saya dapatkan juga baik. Kalau saya melakukan hal yang jelek, karma yang saya dapatkan juga jelek. Ini anak kelas 5 SD loh ini. Ini tentu luar biasa. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dan gurunya yang siap mendengarkan. Saya ini sedih Bapak Ibu. Ketika sering mendengar guru-guru itu bertanya kepada muridnya, itu pertanyaan yang enteng-enteng. Ya jawabannya juga enteng. Contoh adalah sejarah Pangeran Diponegoro. Dari tahun berapa Pangeran Diponegoro mulai berjuang dan selesai tahun berapa? Penting nggak? Penting. Tapi kok begitu apa ini? Entengnya. Lalu kemanakah Pangeran Diponegoro diasingkan? Penting kak? Penting. Tapi rasanya nggak ada makna sama sekali. Coba kalau pertanyaan anak-anak, apa sih yang membuat Pangeran Diponegoro itu mempunyai pengikut? Kyai Mojo, Sentot, mengikuti untuk berjuang. Apa yang dorongan apa mereka mengikuti? Itu kan lebih berat itu. Apalagi kalau pertanyaan anak-anak setelah mendapatkan cerita tentang Pangeran Diponegoro ini, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Atau nilai apa? Hikmah apa yang bisa kamu bawa di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Loh, kalau pertanyaan ini disampaikan oleh seorang guru, tentu jawaban murid dahsyat loh. Dan anak-anak dari kecil kelas 4, kelas 5 ditanya seperti ini, maka dia melakukan refleksi terhadap cerita itu dan tentu ini dahsyat hasilnya. Berarti kata hal yang penting di dalam proses refleksi ini, pertama adalah kesiapan kita di dalam mendengar apapun jawaban anak. Karena jawaban ketika melakukan muhasabah, tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban yang salah, karena semuanya berangkat dari apa yang terdetik pada anak itu terhadap cerita atau refleksi di dalam dirinya. Pertanyaan perasaan nggak bisa dihakimi bahwa itu adalah benar atau tidak. Dan itu menarik. Jadi pertama adalah yaitu betul-betul kita belajar untuk mendengar. Yang kedua, di dalam kita melakukan refleksi itu, mohon hadir
100% bahasa present lah, bahasa sholatnya khusyuk terhadap omongan anak. Saya itu sedih sekali melihat, saya datang ke sebuah pesantren, lalu ada seorang ustadz itu mendengar murojaah santrinya. Tapi ustadz ini sambil mendengar, itu kok yo main apa ini? Handphonenya lanjut. Ya bisa, tetapi bagi saya itu mengajarkan anak untuk tidak hormat terhadap ustadznya. Karena apa? Karena tidak fokus. Saya bilang, Ustadz, bisakah handphonenya ditaruh dulu, Ustadz? Bukan masalah Ustadz bisa menyimak dengan handphonean, bisa. Tetapi masalah rasa hormat yang Ustadz tunjukkan pada seorang anak yang sedang menghafalkan. Dan ketika Ustadz mendengarkan dan fokus, maka sebenarnya Ustadz juga sedang menghargai anak itu. Sama ketika kita di rumah, kenapa sih anak saya itu ketika saya ajak ngomong nggak fokus? Mungkin ketika dia cerita kepada kita, kita juga nggak terlalu fokus pada anak. Jadi kata kuncinya adalah bahwa kita mendengarkan, siap menerima omongan apa saja, karena ini bentuk refleksi. Yang kedua adalah belajarlah untuk usahakan untuk present, khusyuk terhadap apa yang diomongkan, hindarkan dari segala gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu proses. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam muhasabah, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Contoh pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan tertutup begitu. Kalau saya bertanya kepada anak, apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal ini? Itu pertanyaan terbuka, mesti mendorong anak untuk bercerita banyak. Atau apa alasan kamu? Contoh anak saya itu punya kebiasaan untuk, salah satu anak itu hobi memelihara reptil. Saya heran juga saya. Ya macam-macam reptilnya. Saya tanya, apa alasan kamu atau apa yang mendorong kamu atau membuat kamu menyukai untuk memelihara reptil ini, termasuk ular? Itu pertanyaan yang jawabannya mesti banyak dan dia mengeksplor apa yang dia. Beda dengan itu, apakah kamu mempunyai, nah, ketika jawaban apakah mesti kalau iya atau tidak, dan itu close, tertutup. Maka buatlah pertanyaan yang terbuka dan itu mendorong anak untuk melakukan eksplorasi terhadap dirinya. Lah, berangkat dari sini Bapak Ibu, kita mengharapkan apa yang diajarkan oleh Allah, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, ini ada frame-nya yang khusus, kerangka yang jelas, yang itu kita latihkan pada anak-anak kita dan murid-murid kita. Dan saya berharap ini seperti program yang kita instalkan kepada anak kita, dan ketika program ini kita instalkan dengan frame-nya muhasabah diri itu, maka insya Allah menjadikan anak-anak kita lebih bijak, lebih tenang, lebih bisa memaknai hidup ini dengan lebih bermakna dari sebelumnya. Saya kira itu Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu di-sharingkan atau insight, saya sangat mengharapkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Kalau itu sudah. Nah, akhir-akhir ini ada keputusan tambah jam, tambah waktu maksudnya. Betul. 14-an. Nah, apa yang harus kamu lakukan agar talent-talent itu mampu, kemudian dia juga mendapatkan dia pinjamnya itu sehari 2 kali pagi dan sore. Iya. Jadi maksud saya itu bagaimana kita sebagai orang tua agar ini tetap berjalan. Ya, terima kasih Ustadz. Ini sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ini sharing lah sebenarnya. Dan ini menarik. Pertama, kalau melihat dari sisi materi yang pernah saya sampaikan di sini juga, bahwa ada beberapa prasyarat ketika kita memberikan apapun kepada anak, fasilitas. Dan prasyarat yang ketiga, kan yang pertama adalah permintaan anak itu sesuai dengan aturan. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Lah yang ketiga adalah jangan gratisan. Terlalu mudah memberikan tanpa ada. Lah yang Ustadz lakukan itu termasuk yang nomor 3. Bahwa dia mendapatkan hak beberapa menit untuk memakai handphone jika dia sudah melakukan itu. Dan itu sesuatu yang bagus Ustadz. Berarti Ustadz memberikan kepada anak tidak gratisan. Itu clear itu. Harus ada syarat dan lain sebagainya. Itu menarik. Lah tantangannya ketika itu sering dan itu menjadi konsep dasar, itu lama-lama adalah dia melakukan hal yang baik itu harus selalu ada bonus. Oke ya. Melakukan hal yang baik itu selalu ada bonus waktu. Lah, kalau dia tidak mau melakukan tahfidz, nanti konsekuensinya waktu itu dikurangi. Gitu ya Ustadz ya. Atau tidak mendapatkan haknya untuk memakai handphone. Lah, mohon itu juga diberikan. Tidak saja ketika dia melakukan, maka dia dapat bonus ini. Tetapi jika dia tidak melakukan, maka dia tidak mendapatkan bonus itu. Konsepnya, dan itu saya kira Ustadz sudah. Lalu bagaimana supaya tidak keterusan waktunya? Lah kalau bisa adalah dibuat alarm Ustadz. Jadinya selama ini mungkin alarmnya dari mulut mamanya toh. Ini alarm toh. Sudah selesai waktunya, alarm ya. Lah tolong gunakan alarmnya itu dari handphonenya. Supaya dia tidak selalu terkait dengan kehadiran mamanya atau kehadiran untuk mengingatkan, maka dia berhenti. Tetapi memang lingkungan, yaitu dalam konteks handphone, sudah membuat dia berhenti dari waktunya. Itu yang menarik. Lah yang terakhir tadi saya melihat Ustadz sudah menjadwal bahwa pagi waktunya megang handphone jam sekian, sore waktunya megang handphone jam sekian. Dan itu sudah berjanjian, betul ya Ustadz ya? Dan itu menarik, karena sebenarnya menggunakan handphone yang bijak itu bukan kalau ada waktu kosong anak boleh, itu nggak boleh. Justru kita buat rencana, yaitu kamu planning handphone pagi jam sekian dari jam sekian, sore jam sekian dari jam sekian, itu lebih baik. Kenapa? Karena di banyak kasus kalau kita mikir anak, kalau waktu kosong handphonenya, maka anak ini sering kali mengerjakan PR-nya atau tugasnya cepet tanpa mempertimbangkan kualitas supaya dia segera mendapatkan waktu kosong. Akhirnya itu. Jadinya saya pikir ya alarm lah Ustadz. Supaya mengganti dari alarm mulut mamanya dengan alarm handphonenya. Dan ini tandanya, apalagi kalau ada aplikasi, kalau alarm jenis alarm itu bunyi, maka handphone itu berhenti. Itu tambah mantep gitu.
tambah mantep. Tapi nggak tahu saya aplikasinya ada nggak itu ya. Kalau ada alarm khusus berhenti, kecuali dibuka oleh orang tuanya. Dan memang untuk anak-anak kecil itu kita biasakan untuk manajemen waktunya supaya ketika SMP manajemen waktu handphonean itu juga semakin baik, tidak waktu kosong. Dan saya sedih anak-anak kita itu Masya Allah sepanjang waktu yang dipegang adalah handphone. Kadang-kadang diskusi kalau anak sudah kelas 4, kelas 5 tentang ya refleksi tentang penggunaan handphone. Itu bisa saja untuk dijadikan refleksi itu. Dari refleksi itu apa sih hikmahnya, apa sih kerugiannya ketika kamu fokus di handphone itu, lalu pelajaran apa yang kamu dapatkan dari diskusi tentang penggunaan handphone itu, nextnya apa yang harus kamu lakukan. Itu juga bisa kita lakukan supaya apa? Supaya penggunaan handphone itu tidak selalu otoritas 100% yang mengatur kita, anak harus nurut, tapi juga bisa berdasarkan diskusi-diskusi kecil dengan anak, lalu akhirnya dia mengambil langkah itu bukan hanya sekedar otoritas dari orang tuanya, tapi berdasarkan hikmah yang bisa kita ambil dari proses dialog itu. Gitu Ustadz. Terima kasih. Fadhol Ustadz. Ya, ini sebenarnya materinya ini menarik dan penting sekali. Utamanya tidak hanya untuk anak, untuk kita yang sudah tua juga membutuhkan ini. Saya merasakan sekali bahwa peristiwa-peristiwa itu biasanya hanya berlalu begitu saja, tidak terpikirkan secara mendalam dan kemudian supaya ke depan melakukan apa yang terbaik. Utamanya dalam hal yang sifatnya rutinitas. Jadi kita ini sudah berislam sekian lama, tetapi ternyata kualitas keislaman kita itu ya begitu saja. Termasuk rutinitas sholat kita ini sehari 5 kali kita lakukan minimal. Tetapi juga ternyata kualitas sholat kita itu juga ya tidak baik-baik amat lah, bahkan mungkin ya masih level rendah gitu. Nah, kira-kira tipsnya apa ya supaya kita dalam melakukan aktivitas itu semakin hari semakin berkualitas, dari terutama yang sifatnya sudah rutin misalnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih, ini pertanyaan menarik yang cukup menggugah ya. Saya sendiri juga harus mikir ini ya terhadap pertanyaan itu. Jadinya begini. Saya sekitar 4 tahun terakhir ini belajar tentang coaching, di mana salah satu materi coaching itu adalah refleksi. Mungkin gara-gara materi itu akhirnya peristiwa raja itu menjadi refleksi bagi saya itu. Lalu saya biasanya sekarang membantu anak-anak itu untuk diskusi coaching, di mana diskusi itu sebenarnya adalah bagaimana membantu dia untuk melakukan refleksi. Membantu dia untuk melakukan refleksi terhadap hidupnya, terhadap rencana ke depannya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya anak, bolehlah ini mumpung saya nyari coach sebanyak-banyaknya ini. Karena targetnya 100 jam, ini baru sekitar 80-an. Mungkin itu. Bisa saja telepon saya, Ustadz tolong anak saya yang SMA ini di coaching. Monggo, siap. Boleh pakai Zoom, boleh di rumah mumpung dekat. Lah, guru saya mengatakan, Ustadz Jinan, setiap kamu habis melakukan coaching terhadap orang, tolong sempatkan waktu 5 menit untuk mengingat dan merefleksi kembali proses coaching kamu. Dari awal seharusnya yang baik apa dan kenapa kok itu menjadi baik, hikmah apa yang masih perlu diperbaiki, artinya proses itu. Akhirnya itu menjadi rutinitas. Setiap kali saya habis coaching, maka saya melakukan refleksi 5 menit. Karena kebetulan coachingnya itu ya setengah jam sampai 1 jam.
Berarti rutinitas melakukan refleksi itu. Mungkin bisakah ini kita menjadikan acara rutin? Terserah kita fokus pada apa, boleh fokusnya harian, apa yang terjadi pada hari ini, sehingga kita mencoba untuk itu, atau fokusnya pada sebuah ibadah. Contoh mamanya sholat subuh. Sambil kita pulang jalan kaki, waktunya kalau sholat subuh, refleksi sholat subuh itu satu kali, kita kan bisa merasakan apa sih yang terjadi ketika sholat subuh tadi. Apakah saya sempat kehilangan kehusukan di dalam sholat subuh itu, atau perasaan apa yang saya rasakan ketika tadi menjalankan sholat subuh. Nextnya apa ya yang saya harus perbaiki saat sholat subuh itu. Mungkin kalau itu dijalankan rutin, bisa basisnya hari, bisa basisnya adalah sebuah kegiatan, satu kegiatan momen sholat subuh, atau mungkin yang namanya habis mendapatkan pengajian yang menggugah. Mungkin itu sesuatu yang insya Allah akan meningkatkan kualitas kita ibadah, Ustaz. Ya seperti ya rutinitas, ya memang ritual lah istilahnya. Ritual habis menjalankan sebuah aktivitas ibadah, refleksi sejenak, 1 menit 2 menit, sekedar mengingat kembali. Ya Allah, tadi waktu sholat subuh kok saya ingat ya, yang itu merusak konsentrasi saya. Astagfirullah. Mungkin dengan itu akan semakin ini, Ustaz. Dan kalau ritual ini kita lakukan di beberapa aspek, ya akan semakin baik. Karena saya rasakan juga saya memperbaiki proses coaching saya terhadap orang itu dengan melakukan refleksi terhadap proses. Ya sama, refleksi itu kita lakukan juga ketika kita menghadapi yang namanya ibadah-ibadah. Mungkin pada titik itu, Ustaz, ritual untuk melakukan refleksi ya basisnya ini. Kalau di sekolahan, saya ini sebenarnya mimpi di Inggris itu anak SMP SMA itu membiasakan diri untuk menulis planning 1 minggu sekali nulisnya, tidak sehari, karena kalau sehari itu anak SD. Lah di akhir pekan gurunya itu membimbing untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan 1 minggu. Mana hal yang menarik, menggugah, mana yang membuat sedih, nextnya apa. Itu dilakukan. Mereka punya namanya buku yang namanya student planner. Mereka nulis dan yang penting adalah merefleksi. Saya membayangkan di sekolah kita kelas 5 atau kelas 6, kalau itu dilakukan dan guru-guru sebenarnya sudah melakukan namanya refleksi pembelajaran. Sudah ada ya Ustaz ya. Cuma ada refleksi kehidupan 1 minggu sekali, di mana anak dibuat halakoh kecil, dan mereka melakukan refleksi terhadap itu. Saya pikir dahsyat itu kalau kita lakukan. Nah, juga terkait dengan yang tadi, mungkin ibadah-ibadah kita, ya kita harus merefleksi. Dan ini memunculkan awareness. Gara-gara pertanyaan beliau, saya kan harus mikir ini. Setiap habis sholat harus melihat, aduh, ini tadi kok blank sih saya, sholat saya. Kadang-kadang habis sholat itu kita tanya, tadi itu kita, imamnya itu baca surat apa ya? Kadang-kadang lupa itu. Berarti selama mendengarkan imam baca surat, kemana otak kita itu? Lepas loh kita. Berarti kita bisa merefleksi itu. Gitu, mohon maaf Ustaz. Terima kasih. Oh, monggo. Saat ini di negara kita itu kan koruptor yang tertangkap itu makin banyak. Iya. Kira-kira apa itu cerminan belum berhasilnya keluarga atau lembaga pendidikan kita menanamkan kejujuran
Kemudian tipsnya gimana menanamkan kejujuran pada anak, baik dari keluarga maupun lembaga pendidikan. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Ini kalau mikir negara abot ini. Tapi menariknya pertanyaan beliau ini adalah dibawa ke konteks keluarga, itu lebih ringan. Terima kasih Pak, ini luar biasa pertanyaannya ini. Ya sebenarnya satu ajalah kesungguhan kita untuk menanamkan karakter. Menanamkan karakter itu basisnya satu, uswah. Contoh, abot Bapak Ibu kalau urusan contoh itu. Berat. Kenapa? Karena kita sendiri yang melakukan. Saya membangunkan anak dalam kondisi sudah pakai gini siap, anak bangun sebelum subuh. Dengan saya membangunkan anak saya belum siap, itu beda loh cepet bangunnya. Kalau saya anggap itu juga kenapa? Karena anak membuka itu melihat bapaknya sudah siap ini, itu contoh. Tapi ketika masih bapaknya belum siap begini, juga contoh. Itu dari aspek itu. Yang kedua, karakter itu harus dibiasakan. Takwid. Yang ketiga adalah bangun kedekatan dengan anak. Ya, dengan mendengar, itu akan mempermudah apa yang kita harapkan anak melakukan, mereka akan ringan untuk melakukannya. Itu tiga itu, Pak. Dan itu fokuslah pada karakter pada anak. Saya itu sedih Bapak Ibu. Anak ini kita didik dari kecil sampai kuliah, lulus kuliah. Dadak mendaftarkan sebuah yang namanya di sebuah perusahaan atau kerja. Loh, terakhir tes wawancara itu ditanyain berapa kuat bayarnya. Lalu orang tua dengan mikir itu, dia rela untuk menjual tanahnya untuk begitu. Peristiwa proses pendidikan dari kecil sampai ini tentang yang namanya habis. Hanya supaya anaknya itu mendapatkan pekerjaan itu. Itu kan tanda nggak seriusnya kita terhadap karakter itu. Dan banyak hal. Ya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang orang tua anak-anak daring. Lalu ada PR, ada ujian. Itu rata-rata yang nilainya naik. Tanyakan kepada beliaunya. Selama daring naik atau turun nilainya? Naik. Lu kenapa kok naik? Tambah pinter dong. Lanjutkan aja daringnya. Enggak. Yang mengerjakan siapa? Orang tua. Padahal hati kecil orang tua mengatakan enggak baik sebenarnya. Tapi gara-gara ada dorongan nilai anak saya baik, tidak tega kalau jelek, itu rusak itu pendidikan karakter itu. Itu sederhana, clear itu. Apalagi kalau masuk kelas, saya sedih lihat guru-guru stres. Mereka harus ngaji. Apa artinya ngaji itu? Ngarang biji. Jelas? Betul, nilai real sekian. Tapi anak nggak sampai sekian. Dia nyoba ada ini supaya naik. Sedih saya itu. Dan itu yang terjadi di pendidikan kita. Maka sebenarnya bangsa ini sudah rusak ketika yang namanya pendidikan kita hanya berorientasi pada nilai-nilai. Karena nilai itu bisa diadakan. Dan kita sudah kebobolan di aspek itu. Bahkan sekolah-sekolah Islam sekalipun. Naudzubillah. Iya. Dapat nilai 1 ya 1 bulan. Soalnya piro oleh siji 10. Terus berarti sing iso kursi sitil sampean. Iyo, yang 19 nggak paham lebih. Ya sudah di dalam yang namanya rapot itu 1. Saya pernah mendapat nilai 1 itu. Tapi sering dapat nilai 10 karena memang soalnya cuma 10 dan semuanya bisa dikerjakan. Begitu. Lah, ini kan masalah idealisme kita.
Dan itu berat kalau urusan begitu. Ya, Mas Menterinya seharusnya dari kita. Begitu. Dan kita semuanya ini pemimpin kita rata-rata pragmatis. Fleksibilitasnya tinggi, kurang memegang idealisme. Kalau pragmatis, fleksibilitas ini biasanya orientasi jangka pendek atau jangka panjang? Pendek semuanya, 5 tahunan. Dan itu yang terjadi. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan saya pamit. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya dan keluarga. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.